saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya sendiri dijelaskan bahwa kelemahannya, maksud saya, kelemahan dari sandiwara ini adalah ia sendiri belum pernah memainkannya. Ya, betapa tidak, saudara. Sandiwara ini sangat susah. Itu semua sama susahnya dengan istri saya yang sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang membuat saya jadi susah dan hampir gila. Tapi saya berani sumpah, saudara-saudara. Dulu, sebelum saya bertemu dengan istri saya, tatkala pandang pertama kalinya di suatu pesta, saya berkata dalam hati, mau sekali saya ini berobek dengan istri saya dan akan saya jadikan sebagai mas kawin. Kalau tentunya dia ini mau menjadi istri saya. Tapi Tuhan Maha Pemurah, saudara-saudara. Tuhan rupanya suka akan surprise. Buktinya, meskipun telinga kiri saya ini masih utuh, toh saya sudah berumah tangga dengan Supraba istri saya ini 5 tahun lebih lamanya. Lagi pula, saudara-saudara, kalau gadis-gadis SMA itu berkumpul dan istri saya berada di antara mereka, saya yakin, saudara-saudara, pasti lebih memilih istri saya daripada gadis-gadis sekolah itu. Ya, biarpun saudara tahu bahwa istri saya itu adalah seorang janda. Ya, saudara, saya berani menceraikan perempuan secantik dia 2 bulan yang lalu. Tapi itulah kebodohan sejati dari seorang lelaki. Kalau saja amanah itu tidak datang dalam kepala saya tidak akan mungkin menceraikan perempuan seajaib dia. Oh ya, jam berapa sekarang? Waduh, sudah terlambat. Maaf, saudara-saudara, lain kali kita sambung cerita ini atau ya mainlah ke kantor saya. Kantor PD 2, Di Jalan Merdeka. tanyakan saja di sana nama saya, Kasir Jazuli. Sudah terlambat. Maaf, saudara-saudara, selamat tinggal. Saya tidak jadi masuk kantor, saudara-saudara. Tidak. Saudara tidak bisa seenaknya saja mencap saya sebagai seorang yang pemalas. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa tanyakan sendiri kepada Pak Sukadar, kepala kantor saya. Tentu saja, Pak Sukadar akan mencarikan kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Dan lagi saudara-saudara, kalau saudara-saudara di sini mau percaya, hari ini adalah hari pertama kalinya saya membolos kerja sejak 6 tahun lebih lamanya saya bekerja. Tapi saya tidak jadi masuk kantor karena saya sangat rindu pada istri saya. Saya sangat rindu pada istri saya. Dan apalagi saya sedang ditimpa rasa penyesalan dan rasa takut untuk masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Ini pasti istri saya, saudara-saudara. Saya pun tidak tahu kenapa sejak seminggu belakangan ini istri saya selalu menelepon saya. Apakah mungkin ia mengajak saya rukun dan rujuk kembali?
adalah saya, saudara-saudara. Saya pun terus mengharap kalau dia kembali kepada saya dan kami akan tidak, tidak, tidak. Bukan saya yang salah, tapi dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian ini bukan saya, tapi dia. Dan dia yang harus minta maaf pada saya. Dan saudara semua tahu, dia berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah mengerti betapa besar perasaan saya. Dan lagi saudara-saudara, ketika saya pulang dari kantor lebih awal, apa yang saya dapati? Laki-laki itu ada di sini, mereka berduaan dan mereka tertawa-tawa. Perasaan cemburu itu menyerangku lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Ini pasti istri jahanam itu, saudara-saudara. Halo, Misbah Jasuli di sini. Ada apa lagi? Tutup saja mulutmu itu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat hatiku gemetar itu. Dengarkan dulu. Kau yang telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan dulu. Kau yang telah menghancurkan kejujuranku dan membuat aku takut seperti buronan. Dasar brengsek. Betapa saya tidak marah, saudara-saudara. Sudah berapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya. Apakah ia mengharap saya ke rumahnya dengan lemari besi saya? Dasar gendeng! Saudara, jangan bilang pada istri saya ya. Saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Dan setelah pertengahan pengadilan agama itu, uang saya ludes. Uang kantor juga ludes demi perempuan murahan itu. Dan sejak itu, saya jadi ingat pada istri saya. Dan saya jadi ingat pada tangis anak-anak saya. Dan ditambah lagi, istri saya selalu menelepon saya sejak seminggu belakangan ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor akan tutup buku. Tapi saya sangat rindu pada istri saya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah saya harus menjadi penyair untuk mengutarakan semua ini? Saya jadi ingat, saudara-saudara, waktu itu Ita dan Imam sudah tertidur di kamar mereka. Dan kami berdua berada di ruangan ini. Saya duduk di sini dan istri saya berada di samping saya. Saya sedang membaca koran dan istri saya sedang membuka-buka majalah. Dan apabila suatu saat mata kami saling memandang dan kami sama-sama tersenyum, lalu saudara-saudara, saya berkata dengan lembut, "Manis, apa kau belum mengantuk, sayang?" Wajahnya yang indah itu menggeleng-geleng indah dan manis sekali, saudara-saudara. Dan kemudian dia juga berkata dengan lembut, "Aku menunggumu, Mas." Kemudian saudara-saudara, kami sama-sama tersenyum bagai merpati jantan dan merpati betina. Dan kemudian saudara-saudara, belai rambutnya yang indah itu. Wanginya bagai lautan minyak wangi. Dan
Tidak, tidak, laki-laki itu. Sebentar, saya belum balik ke kantor ya. Halo, bisa disambungkan ke nomor 123. Oh, iya. Halo, saudara Hanif. Oh ya, Miss Bajazuli. Oh ya, kebetulan saya agak sakit hari ini. Ya, jangan lupa, saya akan merasa sangat senang kalau saudara memintakan izin saya kepada Pak Sukandar untuk tidak masuk kantor hari ini. Ya, terima kasih. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Apa? Dengan seorang lelaki? Tentu saja saya tidak boleh marah. Dia bukan istri saya lagi. Jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Oh, iya. Benar-benar wanita tidak tahu diuntung. Dulu kau berhubungan dengan pacarmu ketika di SMA. Sekarang kau dengan seorang lelaki di sebuah restoran. Oh, betapa marahnya saya, saudara-saudara. Saya seakan cemburu yang sangat buta. Dan saya seakan bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dengan dia, bukan? Dia adalah tokoh pencemburu dalam drama Shakespeare yang terkenal. Hanya saja, dia berasal dari bangsa Moor dan saya berasal dari bangsa Indonesia. Tapi kami sama-sama sengsara dan senasib akibat kejahilan anak cucu Hawa. Saya harus menuntut balas, saudara-saudara. Saya harus membunuh dia dan laki-lakinya itu. Dan saya memikirkan sebuah pisau. Ya. Tapi saudara-saudara, asal saudara-saudara semua ketahui bahwa saya adalah orang yang jujur, jantan, dan kesatria. Setelah saya membunuh mereka, secara jantan saya akan menghadap ke pos polisi yang terdekat dan saya akan berkata dengan bangga, Pak, saya telah membunuh Pronojitro dan Roromdut. Tentu saja, polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Dan bagi saudara-saudara, setelah itu saya akan diperiksa. Dan setelah itu saya akan diadili. Dan saudara tahu apa yang akan saya katakan pada hakim itu. Kepada para hakim, kepada para jaksa, panitera, dan seluruh hadirin, bahwa mereka pengganggu masyarakat sudah sepatutnya untuk dikirimkan ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang wajib kita jaga ketentramannya? Dan saya pun yakin kalau saudara tahu seperti saya pun tahu bahwa hakim yang berkepala botak itu pasti akan berkata seraya menjatuhkan palunya. Seumur hidup di Nusa Kambangan. Tok, tok, tok. Saudara pikir saya akan pingsan mendengar vonis semacam itu? Hah? Tidak, saudara. Saya tetap lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada hakim yang berkepala botak itu. Lagi pula saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Dan di sana saya hanya membutuhkan beberapa rem kertas dan ballpoint dan di pulau itu saya akan menjadi seorang pengarang. Akan saya tulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu dari awal hingga akhir. Ya, dan sehingga dunia akan membacanya, saudara-saudara. Dunia akan menangis dan perempuan-perempuan itu pasti akan meratap. Dan bumi ini akan berkabung. Sebab mereka telah bersalah memenjarakan seseorang yang tidak bersalah seperti saya. Begitulah rencana saya. Begitulah rencana saya, saudara-saudara. Ya. Ini pasti permen brengsek itu.
baca sulit sini. Kamu lagi? Ada apa lagi? Hah? Sudah, tutup saja mulutmu itu. Tutup saja mulut busukmu itu. Cari saja laki-laki lain yang hidungnya lebih besar. Tokoh seorang petualang. Dasar kampret, kampret, kupret, brengsek. Apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus? Tapi sayang sekali saudara-saudara, pengarang sandiwara ini bukanlah seorang pembunuh, sehingga hambarlah semua cerita ini. Tidak, tapi tak apa saudara-saudara. Toh saya sudah cukup marah untuk membuat mereka terbunuh. Ya, dan tadi saya memikirkan sebuah pisau. Ya, dan nanti malam saudara-saudara, dan nanti malam tentu saja saya akan pergi secara beraya, mengendap-endap dan perlahan-lahan pergi ke rumahnya, dan dengan dendam yang membara. Dan setelah itu, saya yakin saudara-saudara, pasti laki-laki itu pasti akan di sana, dan saya yakin mereka pasti akan terkejut. Ya, lebih-lebih mereka akan terkejut untuk melihat pandangan mata saya, pandangan mata seorang pembunuh. Ya, dan saya yakin mereka dan laki-laki itu pasti akan berkata, dan sebelum laki-laki itu akan berkata, pisau ini telah menancap di tubuhnya. Ya, dan saya yakin saudara-saudara, pasti istri saya akan berteriak. Dan sebelum istri saya berteriak, pisau ini telah menancap di tubuhnya. Dan tentu saja saya akan merasa sangat senang sekali saudara-saudara. Ya. Tapi bagaimana kalau Ita dan Imam berkata, Pak, Ibu kenapa, Pak? Ini pasti perempuan brengsek itu lagi, saudara-saudara. Halo, Misbah Jasuli di sini. Tidak salah lagi, saudara-saudara. Ini telepon dari istri saya. Iya, sayang. Tidak masuk kantor. Aku agak sakit hari ini. Manis-manis. Apakah kamu ingat dengan laut? Apakah kamu ingat dengan deburan ombak itu? Segar bukan? Dan lagi manis. Apakah kamu ingat dengan ciri-ciri kacang itu? Indah sekali bukan? Bukan? Apa? Kawin? Segera? Ya, saya pasti akan datang nanti sore. Terima kasih. Lihatlah saudara-saudara, niat baik tidak selamanya akan terwujud. Itu tadi telepon dari istri saya. Dia malah mengharap nanti sore saya datang ke rumahnya dan melihat apakah calon suaminya itu laki-laki yang baik atau tidak baginya. Ternyata selama ini hanyalah perasaan jambur saya saja, saudara-saudara. Perasaan jambur yang membuat saya berani
beginilah jadinya saudara-saudara. Beginilah jadinya kalau pengarang sandiwara ini tidak pernah merasakan kejadian yang ada dalam sandiwara ini. Saya bingung bagaimana harus mengakhirinya. Tidak saudara-saudara. Saya tidak boleh terus-menerus seperti ini. Ya. Bersetan dengan pengarang itu. Yang harus saya lakukan adalah saya harus pergi ke kantor saudara-saudara. Ya, saya harus pergi ke kantor dan akan saya katakan kepada Pak Sukandar tentang semua kebenarannya. Dan saya akan mengganti seluruh kantor setelah saya menjual beberapa barang dalam rumah ini. Dan setelah dari kantor, saya akan langsung pergi ke masjid untuk berdoa, bertawakal, dan memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah dari masjid, saya akan langsung pergi ke rumah mertua saya dan akan saya boyong seluruh anak-anak saya. Maaf saudara-saudara, saya harus pergi ke kantor demi masa depan saya dan masa depan anak-anak saya. Maaf saudara-saudara, selamat tinggal. Saya influencer bukan?